Bab 340. Utusan Suzuka. Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, batuk darah, dan duduk untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya. Dia segera duduk, mengeluarkan beberapa pil, dan mulai mengatur energi spiritual di tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya membuka mata mereka secara bersamaan. Cedera saya terlalu serius kali ini. Saya harus berkultivasi pintu tertutup untuk pulih. Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak berniat membunuhnya sampai pukulan terakhir itu. Utusan itu tidak memiliki emosi, itu melakukan segalanya sesuai aturan. Dengan seberapa banyak Naschen Sol One Air yang hilang, dia membutuhkan waktu 19 tahun untuk pulih dan terbangun. Begitu dia terbangun, surga akan datang lagi untuk memusnahkan siapa saja yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin menatap langit. Wang Lin berdiri. Pada saat yang sama, tubuh aslinya diam-diam terbang menuju lubang raksasa yang tercipta selama pertempuran. Itu mendarat di lubang dan tenggelam. Saat tenggelam, tanah di sekitar lubang mengikutinya. Segera, lubang itu terisi. Rasanya seperti itu tidak pernah ada. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana berkultivasi. 2 bintang ungu di dahinya berputar dengan cepat. Cahaya ungu samar keluar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya kecil di sampingnya. Cedera yang diderita tubuh aslinya jauh lebih berat daripada cedera Wang Lin. Terutama pada serangan terakhir itu, di mana tubuh aslinya menerima 70% dari kerusakannya. Namun, dengan kekuatan tubuh aslinya, itu tidak mengancam jiwa, tetapi harus masuk ke kultivasi pintu tertutup juga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalam, dia melemparkannya ke langit dan menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di sebelah pagoda dan mengaktifkan bagian dari domain Zhouyi. Kecuali seorang kultivator ascendan datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Sama seperti ini, Wang Lin menutup matanya dan diam-diam menyembuhkan lukanya. Pada siang hari, sinar matahari mendarat di Wang Lin, memberinya sedikit kehangatan. Di malam hari, cahaya bulan diam-diam datang, membawa serta dinginnya malam. Pada hari hujan, hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, benar-benar membasahi dia hampir seketika. Pada hari-hari bersalju, salju perlahan turun dari langit, menutupi segalanya. Tidak peduli di mana orang melihat, semuanya tertutup putih. Bahkan ada manusia salju di sebelah pagoda. Apakah itu siang atau malam, hujan atau salju, tubuh Wang Lin masih tidak bergerak. Dia seperti seorang biksu tua yang sudah mati, tidak ada vitalitas yang berasal dari tubuhnya. 6 bulan setelah pertempuran, musim semi datang lagi. Di rumah tua Zhou di desa Apricot, seorang bayi lahir. Namanya Zouru. Bayi perempuan ini lahir menangis seperti bayi lainnya, namun tidak ada yang tahu bahwa tangisan ini berbeda dengan tangisan bayi biasa. Tubuh bayi perempuan itu sangat lemah. Untungnya, Zhou tua dihormati di desa Apricot. Dia juga memiliki toko, jadi hidupnya lebih baik dari kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Tai Yan telah berkultivasi di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu,
Tai Yun dan Lu Fei menerima pesan Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Limuan. Setelah keduanya membicarakannya, Tai Yan datang. Indera ketuhanannya terkunci ke desa setiap saat dia diam-diam menjaganya. Penyembuhan Wang Lin berlanjut. Salju di luar pagoda telah berubah menjadi air dan diserap oleh bumi. Tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Selama 6 bulan ini, itu sudah 3 kali lebih dalam. Setiap kali melakukannya, ia tenggelam beberapa ribu kilometer. Tubuh aslinya telah menempuh 1/5 jalan menuju inti planet. Bukan kebohongan bahwa dewa-dewa kuno tumbuh dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit ini, tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Meski lambat, dia sudah mencapai puncak dari tahap 2 bintang. Transformasi ketiga tidak jauh. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Zoro sekarang berumur 1 tahun. Sebagian besar anak pada usia ini akan mulai mengeluarkan suara bahkan jika mereka tidak dapat berbicara, tetapi Zoro tetap diam. Maka, masyarakat desa memulai desas-desus yang menyatakan bahwa gadis ini bisu. Pada hari ini, sekelompok orang keluar dari barisan transfer normal di tepi Chu. Di antara mereka ada seorang wanita bercadar. Ada sedikit kelelahan di matanya, tetapi matanya masih bersinar seperti bintang dan akan memikat hampir semua orang. Mengikuti di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan mantel hitam tua, dan matanya redup. Sepertinya dia sedang mengalami penyakit parah. Jika Wang Lin melihat mereka, dia akan mengenali mereka sebagai 2 orang yang telah membeli resep pil peringkat 6. Di samping mereka berdua berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah pembudidaya formasi jiwa dari paviliun pemurnian harta karun bernama Hu. Di belakangnya ada 3 orang. Salah satunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh Wang Lin, Qiu Siping. 2 lainnya adalah Suluo dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah orang yang mengirimkan giok ungu. Setelah mereka berenam keluar dari susunan transfer, lelaki tua itu melihat ke utara dan berkata, meskipun Chu bukan cara tercepat untuk memasuki makam abadi, itu lebih mudah daripada melewati Zhou. Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Meskipun melewati Chu membutuhkan waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan untuk dilewati seperti yang ada di Zhou, jadi jauh lebih mudah. Pria tua bernama Hu itu terbang ke depan. Semua orang dengan cepat mengikuti. Qiu Siping diam-diam menghela nafas. Setelah Wang Lin pergi, dia memutuskan untuk mengikuti orang tua Hu dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa suatu hari nanti. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, itu masih terlalu jauh dari tahap pembentukan jiwa. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan benda itu di makam abadi, maka mencapai tahap formasi jiwa tidak lagi menjadi mimpi. Wanita itu diam-diam menghela nafas. Selama 10 tahun ini, dia telah menjangkau banyak pembudidaya formasi jiwa. Pada akhirnya, dia ingat bahwa paviliun pemurnian harta karun memiliki seorang kultivator formasi jiwa. Setelah dia mengungkapkan beberapa rahasia yang tidak dia ceritakan kepada Wang Lin, dia berhasil meyakinkan lelaki tua itu untuk membantu. 6 dari mereka terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang tua Hu terkejut. Saya belum pernah datang ke Chu selama lebih dari 100 tahun. Sepertinya ada banyak perubahan. Di belakangnya, Suluo dengan hormat berkata,
Leluhur, dalam beberapa tahun terakhir ini, Sekte Langit Awan telah melahap beberapa sekte lain dan secara resmi menjadi sekte nomor 1 di Chu. Orang tua Hu mengangguk dan berkata, Sekte Cloud Sky berfokus pada alkimia, jadi mereka pasti memiliki banyak kultivator Nas Chancel. Saat kita kembali dari makam abadi, ingatkan aku untuk melakukan perjalanan ke Sekte Langit Awan untuk meminta beberapa pil. Su Luo samar-samar tersenyum. Dia yakin Sekte Langit Awan akan segera menyerahkan pil demi keselamatan mereka sendiri. Saat mereka berenam terbang, pilar cahaya melesat ke langit. Dari tempat mereka berada, pilar itu hanya setebal kepalan tangan bayi, tapi jika mereka lebih dekat, pilar itu akan menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Orang tua Hu tiba-tiba menoleh ke arah pilar cahaya. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut. Mata pria tua yang berada di belakang wanita itu tiba-tiba menyala saat dia melihat ke arah pilar cahaya. Dia juga terkejut. Pilar cahaya ini datang dari pusat Chu, di mana menara surga berada. Ini adalah pembawa pesan dari negara budidaya atas yang turun. Tapi seorang utusan dari negara budidaya peringkat 4 tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Semakin pria tua itu memandang, semakin dia terkejut. Kemudian, beberapa naga emas muncul di sekitar tiang cahaya, dan segera, seorang pemuda berjubah putih perlahan keluar. Saat dia berjalan keluar, naga emas mengaum. Bahkan dengan seberapa jauh mereka berenam, mereka dapat mendengar raungan dengan jelas. Tak lama setelah itu, semua naga emas menyerang pemuda berbaju putih. Tepat ketika mereka akan bertabrakan, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan disulam ke pakaian pemuda itu. Utusan dari Suzaku. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Chu. Mengapa lagi utusan dari Suzaku datang ke negara budidaya peringkat 3 belaka? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kepanikan. Pria tua itu maju selangkah dan berdiri di depannya. Kepanikan di wajah wanita itu dengan cepat menghilang, tetapi kepalan tangannya dipenuhi keringat. Qiu Siping, Su Luo, dan wanita cantik itu semuanya terkejut. Qiu Siping sangat terkejut. Dia melihat ke arah cahaya dan bergumam, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Suzaku. Wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut bertanya, Leluhur, mengapa utusan dari Suzaku datang ke Chu? Rekan kultivator Gong Sun, bagaimana menurutmu? Orang tua Hu memandang ke arah orang tua yang mengenakan mantel hitam tua itu. Pria tua itu perlahan berkata, rekan kultivator Hu, saya baru saja memasuki tahap formasi jiwa, jadi saya tidak tahu banyak hal tentang Suzaku. Namun, saya percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya tidak tahu apa itu, tapi kenapa lagi utusan dari Suzaku datang ke Chu? Orang tua Hu diam-diam berpikir, sampah. Tatapannya beralih ke pilar cahaya. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar. Pria muda berbaju putih itu terbang ke arah mereka berenam seperti meteor. Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang ekstrim. Adegan ini diperhatikan oleh Pak Tua Hu. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tetapi sedikit keraguan muncul di hatinya. Bab 341. 3 pesan dari Gunung Suzuka. Utusan itu sangat cepat, jadi dia segera tiba sebelum jam 6. Utusan itu sedikit berhenti sejenak. Mata hijaunya menyapu mereka berenam.
Selain Patuahu dan Patua berjubah hitam, hati semua orang bergetar dan mereka menundukkan kepala. Ada dua pembudidaya formasi jiwa di sini. Cahaya menghilang, menampakkan pemuda tampan itu. Meskipun wanita yang datang dengan lelaki tuahu menundukkan kepalanya, pipinya masih sedikit memerah. Pria ini adalah orang paling tampan yang pernah dia temui. Mau kemana kalian? Suara pemuda itu tenang, tapi tidak menyembunyikan aura merendahkan. Orang tua itu segera dapat mengetahui bahwa kultivasi pemuda ini berada di puncak tahap awal pembentukan jiwa. Dia mencibir di dalam hatinya tetapi tidak mengungkapkan apapun di permukaan saat dia berkata, "Kita akan pergi ke makam abadi." Tatapan pemuda itu tertuju pada wanita berkerudung putih dan dia berkata, "Lepaskan kerudungmu." Pria tua berjubah hitam melangkah maju dan berkata, "Tuan utusan, Nona mendapat perintah dari kepala rumah agar dia tidak bisa dengan mudah memperlihatkan wajahnya. Saya harap utusan Tuan itu bisa mengerti." Petik 2. Tatapan pemuda itu menyala. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang menjauh. 6 dari mereka merenungkan untuk sementara waktu. Mata Pak Tuahu berbinar dan kemudian dia mengikuti pemuda itu. Dia ingin melihat mengapa utusan Suzaku ini datang ke Chu. Setelah dia pindah, Qiu Siping, Su Luo, dan wanita itu segera mengikuti. Wanita berkerudung putih itu menatap pria tua itu, mengatupkan giginya, dan mengikuti mereka. Pria tua itu menghela nafas dan mengikutinya. Semua orang mengikuti pemuda itu, tapi dari kejauhan. Mereka melihatnya terbang ke utara. Sepertinya tujuannya juga adalah makam abadi. Orang Tuahu diam-diam berpikir, mungkinkah semacam harta karun muncul di makam abadi? Tapi saat pikiran itu terlintas di kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemuda itu terbang di atas lembah. Pemuda itu sepertinya telah bertemu dengan semacam kekuatan yang kuat dan didorong mundur lebih dari 100 kaki. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang Tuahu mendarat di gunung terdekat. Semua orang mengikutinya dan menatap pemuda itu. Pria muda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya. Instruksi di dalam batu giok mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Kemudian dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan, jadi ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Pak Tuahu penasaran. Dia melihat ke arah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda duduk seseorang, tetapi tidak ada kehidupan yang datang dari orang itu. Itu tampak seperti tubuh mumi. Pemuda itu mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa masuk lebih dari 5 kilometer ke dalam penghalang. Ekspresinya gelisah, dan pada akhirnya dia menggenggam tangannya dan berkata, "Aku Feng Yusan dari Suzaku. Saya ingin menyapa sesama kultivator Cheng Niu." Cheng Niu. Mata Pak Tuahu menjadi serius. Dia terkejut. Matanya tanpa sadar mendarat di tubuh mumi di bawah pagoda. Tidak mengherankan bahwa dia sangat terkejut. Nama Cheng Niu menjadi sangat terkenal di lautan setan. Cerita tentang Cheng Niu hampir tidak pernah ada habisnya. Ada desas-desus bahwa dia telah dilatih secara diam-diam oleh Suzaku dan akan menjadi orang yang mewarisi gelar Suzaku. Kalau tidak, bagaimana lagi Suzaku tidak akan menanggapi dengan gaya sombong mereka yang biasa setelah dia mengambil lengan dari Red Butterfly. Ada juga desas-desus bahwa dia adalah murid dari suatu kekuatan rahasia dan bakatnya jauh melampaui Red Butterfly. Desas-desus juga menyatakan bahwa di dalam kekuatan rahasia ini,
Ada banyak pembudidaya yang jauh lebih kuat dari Cheng Niu, itulah sebabnya Suzaku tidak berani melawannya. Selain itu, ada beberapa rumor yang bahkan lebih konyol mengatakan bahwa Cheng Niu bahkan tidak berkultivasi selama lebih dari 60 tahun, membuatnya lebih berharga bagi Suzaku daripada Red Butterfly. Ada banyak cerita dan rumor seperti ini. Cheng Niu, mata wanita berkerudung putih itu berbinar dan napasnya menjadi kasar. Dia berpikir jika Cheng Niu akan membantunya, maka semuanya akan baik-baik saja. Pria tua di sampingnya mengungkapkan sedikit rasa hormat di matanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Cheng Niu yang terkenal akan ada di sini. Qiu Siping menarik napas dalam-dalam. Tidak heran utusan dari Suzaku akan datang ke Chu. Su Luo mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Wanita cantik itu dengan lembut berkata, "Aku ingin tahu hubungan apa yang dimiliki Cheng Niu ini dengan Chu." Saat dia mengatakan ini, lelaki tuahu merenung sebentar dan kemudian berkata, "Batalkan perintah untuk mengirim seseorang ke Cloud Sky Sect." Su Luo kaget, tapi dia segera setuju. Pria muda itu menunggu sebentar. Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, saya di sini bukan tentang Anda melukai kupu-kupu merah tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Saya harap Anda bisa keluar untuk menemui saya." Saat dia mengatakan ini, keenam orang itu semuanya memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Mata Pak Tuahu berbinar dan dia melihat ke arah lembah. Setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari lembah. Feng Yusan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia dihormati kemanapun dia pergi. Bahkan negara budidaya peringkat 5 tidak berani mundur seperti ini. Mata Feng Yusan menjadi suram dan dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kita hanya untuk menyesalinya nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku." Saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat datang dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang menyambar pemuda itu. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tangan. Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. "Aku utusan Suzaku. Cheng Niu, jangan gegabah. Saya di sini hanya untuk mengantarkan surat tantangan." Suara tenang datang dari dalam lembah. "Tanggal," Feng Yusan dengan cepat berkata, "3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil langit barat." "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Meskipun suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yusan tidak ragu untuk menanggapi. "Saya benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Master Red Butterfly pasti sudah datang mencarimu. Lokasimu juga diturunkan oleh mereka." Pada saat ini, ekspresi Pak Tuahu menjadi aneh. Dia merasa familiar dengan suara ini. Dia berbalik dan menatap Qiu Siping untuk melihat bahwa Qiu Siping tercengang. Sepertinya Qiu Siping sudah menebak hal yang sama. Setelah jeda, suara Wang Lin datang dari lembah. "Aku tidak punya waktu." Tangan tak terlihat di sekitar Feng Yusan menghilang, membuatnya mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin pada saat ini. Sekarang dia akhirnya mengerti teror Cheng Niu. Dia awalnya berpikir bahwa Cheng Niu hanya bisa mengambil lengan kakak perempuan magang Red Butterfly karena dia menggunakan beberapa trik. Sekarang dia tidak lagi berpikir seperti itu. Tanggapan Wang Lin menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia merenung sedikit, menggenggam tangannya, dan dengan hormat berkata,
Rekan pembudidaya Cheng, atas perintah Gunung Suzaku kamu bertarung dengan Red Butterfly. Mereka jarang mengirimkan pesan apapun. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirimkan 3. Pertama kali merekrut Red Butterfly sebagai murid inti. Kedua kalinya adalah menghentikan orang mengejar Anda. Ketiga kalinya adalah ketika mereka memberikan lokasi Anda dan memerintahkan Anda untuk melawan Red Butterfly. Saya percaya bahwa Anda akan menerima keuntungan besar jika Anda menang. Lagi pula, dari 3 pesan itu, 2 di antaranya berhubungan denganmu. Suara Wang Lin datang dari dalam lembah. Beritahu Red Butterfly bahwa meskipun dia ingin bertarung, itu harus terjadi dalam 10 tahun. Feng Yusan merenung sebentar, tersenyum masam, dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam sinar cahaya. Teman-teman lama di lembah, silakan masuk. Dengan itu, domain Zhou Yi menghilang. Orang tua Hu tertawa dan berjalan ke lembah. Di belakangnya, wanita bercadar putih dan pelayannya mengikuti. Qiu Siping ragu-ragu sebentar sebelum segera mengikuti bersama Su Luo dan wanita itu. Di dalam lembah, tubuh mumi bergerak saat mereka berenam tiba. Setelah serangkaian suara berderak, mata tubuh mumi itu terbuka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mengelilingi dirinya dalam kabut putih tebal. Setelah kabut menghilang, Wang Li muncul di hadapan mereka mengenakan jubah putih. Segala sesuatu yang mendarat di tubuhnya selama dia berkultivasi telah menghilang. Wang Lin menunjuk ke tanah dan tiba-tiba sebuah meja yang terbuat dari batu muncul dari tanah. Beberapa kursi batu juga muncul. Tolong duduk. Wang Lin duduk, melambaikan tangannya, dan satu set teh muncul di atas meja. Orang tua Hu menatap Wang Lin dan duduk di seberangnya. Wanita cantik itu dengan cepat menyapa Wang Lin, berjalan, dan menuangkan teh untuk semua orang. Wang Lin memandang pria tua berjubah hitam di sebelah wanita bercadar putih dan tersenyum. Rekan pembudidaya, silakan duduk. Orang tua itu menatap lama ke arah Wang Lin. Dia menyadari bahwa ini adalah orang yang sama dari saat itu. Ekspresi kompleks muncul di wajahnya saat dia duduk. Yang lain juga duduk. Orang tua Hu memandang Wang Lin dan tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda sesama kultivator Wang atau sesama kultivator Cheng. Wang Lin mengambil cangkir, menyesapnya dan tersenyum. Nama hanyalah apa yang kita sebut satu sama lain. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Wanita berkerudung putih itu masih menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Cheng Niu yang terkenal adalah orang ini. Wang Lin menatap wanita itu dan berkata, "Nyonya masih secantik dulu. Saya percaya bahwa Anda sedang menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayah Anda karena Anda bersama sesama kultivator Hu." Wanita bercadar putih itu berbisik, "Dulu, gadis kecil ini tidak mengetahui identitas senior. Saya harap senior memaafkan kekasaran saya." Petik 2. Nama Cheng Niu sangat terkenal seantero Suzaku. Bahkan lelaki tua Hu terkejut karenanya, apalagi dia. Bab 342. Sisa dari orang liar. Wang Lin meletakkan cangkirnya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Qiu Siping dan berkata, "Kakak Qiu, jika kamu menyerahkan segalanya dan tetap sendirian, kamu memiliki kesempatan untuk memahami jalan surga." Qiu Siping tersenyum kecut.
Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menjaga fakta bahwa dia sekarang mengikuti Pak Tua Hu dari Wang Lin. Dia berkata, mencapai tahap formasi jiwa, itu sulit. Pak Tua Hu mengambil cangkir dan meneguknya. Dia terkejut dengan rasanya. Rekan kultivator Wang, teh ini. Wang Lin tersenyum. Teh ini bukan dari Suzaku tapi dari planet budidaya lain. Saya tidak sengaja mendapatkan ini selama perjalanan saya ke alam surgawi bertahun-tahun yang lalu. Pak Tua Hu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wang Lin dengan sedikit keraguan di matanya sebelum berkata, rumor mengatakan bahwa ketika saudara Wang pergi ke alam surgawi, Anda mengambil lengan dari Red Butterfly. Apakah saudara Wang dapat memperoleh energi spiritual celestial? Cara dia menyebut Wang Lin secara tidak sadar berubah. Wang Lin memandang Pak Tua Hu dan berkata, saya telah mendapatkan beberapa. Mata Pak Tua Hu berbinar. Dia memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, saya bersedia membayar berapapun harganya untuk energi spiritual surgawi. Saya berharap sesama kultivator Wang bersedia menjual beberapa. Wang Lin samar-samar tersenyum. Masalah ini tidak mendesak. Kita bisa menunggu sampai tiba waktunya untuk melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Aku bertanya-tanya, untuk apa rekan kultivator Hu pergi ke makam abadi? Orang tua Hu diam-diam berpikir bahwa meskipun Wang Lin sudah lama tidak berkultivasi, dia adalah seekor rubah tua yang dapat dengan mudah mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar Wang Lin, dia tertawa dan berkata, itu benar. Kemudian ketika lelaki tua ini akan mencapai tahap transformasi jiwa, saya harus datang dan meminta beberapa dari Anda. Adapun makam abadi, Anda harus meminta sesama kultivator Si Xin untuk menjelaskan. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan berkata, Senior, di dalam makam abadi ada pohon reinkarnasi. Junior punya peta yang bisa membawa kita ke sana. Wang Lin dengan tenang menyesap teh. Wanita yang datang dengan Pak Tua Hu dengan patuh menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Dia sesekali akan melirik Wang Lin. Setelah Qiu Siping mendengar pohon reinkarnasi, matanya dipenuhi dengan keinginan. Su Luo menunjukkan tampilan yang sama. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali setelah mendengar tentang pohon reinkarnasi. Reaksinya sama seperti orang tua Hu. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Wang Lin sangat nakal, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu tampak seperti selain dari kekuatan, kelicikan seorang kultivator formasi jiwa jauh di atas seorang kultivator Nas Chen Sol. Orang tua Hu melihat ke arah Wang Lin dan menemukan bahwa tidak ada perubahan pada ekspresi Wang Lin. Sekarang dia semakin percaya pada rumor tentang Cheng Niu. Duduk di bawah pohon reinkarnasi memungkinkan seorang kultivator mengalami siklus hidup ekstra. Ini sangat bagus untuk pembudidaya formasi jiwa karena memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang domain mereka. Wanita berkerudung putih itu menatap Wang Lin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak tergoda. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat perubahan apapun dalam ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia melihat ke arah Pak Tua Hu dan berkata, konyol. Wilayah seorang pembudidaya formasi jiwa adalah sesuatu yang mereka pahami sendiri. Pohon reinkarnasi ini mungkin memiliki beberapa efek pada pembudidaya Nas Chen Sol tahap akhir puncak atau pembudidaya formasi jiwa tahap awal yang kultivasinya belum stabil. Saya percaya Pak Tua Hu memiliki
tujuan lain untuk perjalanan ini. Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam untuk melihat bahwa dia juga mengerutkan kening. Orang tua Hu tertawa. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia berkata, "Saudara Wang benar-benar berpengetahuan. Saya terkesan. Anda memang benar." Wanita berkerudung putih itu mengerutkan kening dan memandang ke arah lelaki tua Hu. Orang tua Hu tertawa. "Rekan kultivator Zixin, jangan salahkan saya. Jika hanya untuk pohon reinkarnasi, aku tidak akan mengikutimu ke makam abadi. Yang saya inginkan adalah buah reinkarnasi." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Tanpa saudara Wang, saya hanya 30% percaya diri untuk berhasil. Tetapi jika saudara Wang datang, saya akan 60% percaya diri." Buah reinkarnasi. Meskipun ekspresi Wang Lin tetap normal, hatinya tergerak. Ketika dia mendengar tentang pohon reinkarnasi, pikiran Wang Lin mulai bekerja. Kemudian, ketika dia mendengar kata-kata buah reinkarnasi, dia semakin yakin. Dia merenung sebentar dan kemudian berkata, "Apakah ini buah seukuran kepalan tangan dan berubah warna setiap 2 jam?" Mata Pak Tua Hu berbinar. Dia menatap lama ke arah Wang Lin dan kemudian berkata, "Kakak Wang benar-benar sangat berpengetahuan. Itulah cara untuk mengidentifikasi buah. Bagi kami pembudidaya formasi jiwa, itu adalah harta yang luar biasa. Jika dimakan pada tahap akhir pembentukan jiwa, itu akan meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai tahap transformasi jiwa sebesar 30%. Saya hanya melihatnya di beberapa teks lama." Wang Lin merenung sebentar. Dari ingatan dewa kuno, hanya ada sedikit buah yang sangat baik untuk dewa kuno muda. Karena tubuh dewa kuno, sebagian besar buah tidak berguna. Bahkan buah surgawi hanya bisa sedikit meningkatkan energi spiritual mereka. Hanya segelintir buah roh yang bisa memberikan efek apapun. Meskipun mereka tidak akan meningkatkan level kultivasi mereka, jika mereka mengolesi salah satu buah itu ke seluruh tubuh mereka, itu akan memperkuat fondasi mereka. Ini disebut pembersihan tubuh di antara para dewa kuno. Biasanya, dewa kuno dewasa menemukan buah dan membersihkan tubuh bayi dewa kuno sebelum mereka membuangnya ke inti planet. Dewa kuno yang telah menjalani pembersihan tubuh memiliki meridian yang benar-benar tersembunyi di dalam tubuh mereka. Akibatnya, kecepatan dewa kuno menyerap energi spiritual meningkat pesat. Meridian hanya muncul kembali ketika dewa kuno mencapai usia dewasa, dan pada saat itu, tingkat penyerapan energi spiritual mereka sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Di zaman kuno, setiap dewa kuno diburu oleh setiap makhluk hidup karena dimanapun ada dewa kuno, tidak akan ada energi spiritual untuk orang lain. Namun, kebanyakan hal yang mencoba membunuh dewa kuno akhirnya mati sendiri. Hanya setelah melalui pembersihan tubuh, tubuh asli Wang Lin dapat dianggap sebagai dewa kuno yang sesungguhnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, "Makam abadi." Pak Tua Hu berkata, "Kuburan abadi ini sangat berbahaya. Lagi pula, ada kekuatan di sana yang bahkan ditakuti Suzaku. Namun, selama kita tidak masuk terlalu dalam, maka seharusnya tidak ada terlalu banyak orang biadab yang kuat." Wang Lin tidak tahu banyak tentang makam abadi. Dia hanya tahu dari peta bahwa makam abadi sangat besar dan dibandingkan dengan permukaannya, bagian bawah tanah bahkan lebih besar. Tidak seorang pun selain Suzaku yang tahu persis berapa banyak lapisan yang dimiliki makam abadi.
Saudara Wang harus tahu bahwa orang liar ini adalah penduduk asli planet ini. Ketika Suzaku menjadi negara budidaya peringkat 6, mereka dianugerahi planet ini oleh aliansi budidaya. Mereka kemudian melakukan perang besar dengan orang-orang liar. Planet yang semula hidup ini dirusak selama perang dan kini telah berubah menjadi planet yang setengah terbuang. Semua ini disebabkan oleh orang biadab. Selama perang ini, 90% orang biadab terbunuh. Para penyintas kemudian melarikan diri ke makam abadi. Setiap 100 tahun, Suzaku mengirim pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat memusnahkan mereka semua. Pohon reinkarnasi tumbuh di bawah tanah dan dianggap suci oleh orang biadab. Namun, ada total 9 pohon reinkarnasi yang memberi kita kesempatan. Mengenai buah reinkarnasi, selama kita dapat menemukan pohon, aku punya metode rahasia untuk berbuah dalam waktu 3 jam. Wang Lin merenung sebentar. Dia melihat ke arah wanita berkerudung putih dan bertanya, "Mengapa ayahmu pergi ke makam abadi?" Wanita berkerudung putih itu berbisik, "Untuk mendapatkanku sepotong kayu reinkarnasi." Wang Lin tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia merenung sebentar sebelum berkata kepada Pak Tua Hu, "Saya tidak bisa membuat keputusan sekarang." Pak Tua Hu mengangguk, "Tidak masalah. Makam abadi memang berbahaya. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum membuat keputusan juga. Bagaimana dengan ini? Kami akan menunggumu di luar makam abadi selama 1 bulan. Jika Anda tidak datang, kami akan pergi sendiri." Wang Lin mengangguk. Orang tua Hu berdiri dan tersenyum. "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menunggumu di sana." Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan pergi. Qiu Siping dan teman-temannya dengan cepat berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita bercadar putih itu berdiri, ragu-ragu, dan berbisik, "Sisin berharap bisa bertemu senior di sana." Dia kemudian terbang dan pergi. Pria tua di belakangnya menggenggam tangannya dan mengikutinya. Setelah mereka berenam pergi, Wang Lin mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Matanya berbinar. Buah reinkarnasi sangat berguna untuk tubuh aslinya. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh aslinya akan meningkat banyak. Dia merenung sejenak sebelum menamparkan tasnya. 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari ukiran domain waktu ini telah dihancurkan, hanya menyisakan 3, sehingga kekuatan domain waktu yang dapat mereka tampilkan telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berumur 100 tahun untuk membuat pohon baru. Setelah menyingkirkan ukiran kayu itu, Wang Lin memeriksa tasnya dan mengulurkan tangannya. Lengan ini tetap dalam kondisi baik. Bahkan ada lapisan es tipis yang menutupinya, mengeluarkan aura dingin. Suzaku tidak bertindak untuk membantu Red Butterfly tapi malah mengirimkan surat tantangan ini. Ini memang aneh. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Sepertinya pertarungan dengan Red Butterfly tidak bisa dihindari, tapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Wang Lin mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangan dan sebuah kursi batu terbang dan mendarat di depannya. Kursi itu tampak seperti akan meleleh, tetapi berubah menjadi baskom. Wang Lin meletakkan lengan Red Butterfly di dalamnya, lalu dia membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk ke lengan dan cahaya hitam memasuki lengan. Selanjutnya,
Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang-barang yang diperoleh Wang Lin selama beberapa ratus tahun terakhir ini. Mereka berisi racun dari makhluk roh. Dia membuka botol-botol itu dan menuangkan isinya. Cairan merah seperti darah keluar dan menyatu dengan lengan. Kemudian mata Wang Lin berbinar. Dia membentuk segel yang menciptakan cahaya hantu. Cahaya hantu dengan cepat mengambil bentuk tengkorak dan memasuki lengan. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus membuat tengkorak hingga 99 tengkorak lainnya masuk ke lengan satu persatu. Warna lengan tiba-tiba berubah dari putih salju asli menjadi hitam dan merah. Itu tampak menakutkan dan sekarang juga ada bau busuk yang keluar darinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.